Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Kitabul Iman. Qala babul imani wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Qala Allah ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي Inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan faman istakmalaha istakmalal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman fa in a'ish fasa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fasa'ubayyinuha lakum fa in a'ish fasa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi wa qala Mu'ad ijlis bina nu'min sa'ah wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-yaqinul imanu kulluh wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri wa qala Mujahid syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida wa qala Ibnu Abbasin syir'ata wa minhaja sabilan wa sunnah du'a'ukum imanukum. Terus doa wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa qala Ibnu Abbas syir'ata wa minhaja sabilan wa sunnatan du'a'ukum imanukum. Di cetakan saya ada babnya, bab du'a'ukum imanukum. Qala rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibnu Musa qala akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibni Khalid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Iman. Ya umumnya di Sahih Bukhari pada setiap kitab kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Kitab masdar kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Dan asal penggunaan kalimat kitab dari makna al-jama' wa dhamm, mengumpulkan dan menyatukan. Karena itu dikatakan kepada pasukan kecil yang diutus namanya al-katibah, karena kumpulan dari pasukan. Setelah itu Alkitab digunakan untuk hal-hal yang mengumpulkan banyak perkara. Dan terdapat di dalamnya bab-bab, fasal-fasal. Iya. Kitabul Iman. Tapi kitab di sini khabar, mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya hada Kitabul Iman.
Nah, al-iman. Kemudian kata Al-Bukhari babul iman. Jadi kitabul iman secara umum, kemudian beliau masuk jelaskan babul iman. Al-iman secara bahasa ia mustaq dari kata laman. Dan laman itu adalah senang pada sesuatu, atau dia percaya pada sesuatu, itu al-aman. Kemudian setelah itu digunakan al-iman bermakna tasdiq, pembenaran. Dan lebih detailnya digunakan dengan makna iqrar, pengakuan. Sebab iqrar terkandung di dalamnya makna tasdiq. Iya. Dari penggunaan iman secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan engkau tidak beriman kepada kami walaupun kami benar. Iman di sini bermakna penggunaan secara bahasa, yaitu membenarkan kami, meyakini kebenaran kami walaupun kami jujur. Nah, adapun iman secara syar'i, dia adalah kalimat yang terkandung di dalamnya 3 perkara, 3 rukun. Iya. Yaitu tasdiqun bil janan, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. I'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, iqrarun bil lisan, kadang dibahasakan an-nuqtu bil lisan, iqrar atau pengucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Iya, inilah iman di kalangan as-salaf. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan makna dari iman ini. Baik. Beliau babul iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala 5. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Akan datang 5 perkara yang disebut dirinci dalam hadis Al-Bukhari. Iya. Dan di sini seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan bahwa penamaan Islam itu tidak ada perbedaan dengan penamaan keimanan. Penamaan iman dan Islam sama kalau disebutkan secara apa? Secara berpisah. Begitu dikatakan bunyal Islamu ala 5. Ya. Tidak disebutkan iman di sini. Maka ini juga bisa masuk di dalam amalan-amalan yang merupakan keimanan. Walaupun di dalam hadis Jibril ini 5 perkara dari keislaman dibedakan dengan keimanan. Dalam hadis Jibril disebutkan iman dan Islam dibedakan maknanya. Dan di situ diterangkan bahwa Islam adalah amalan-amalan zahir, ucapan syahadatain, itu amalan zahir. Salat 5 waktu, amalan zahir. Mengeluarkan zakat, amalan zahir. Berpuasa, amalan zahir. Dan haji bagi siapa yang mampu, ini juga amalan zahir. Dan ketika Nabi ditanya tentang iman, beliau terangkan keimanan kepada Allah, pada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini amalan batin. Hanya saja amalan yang zahir tidak akan syah kalau tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan zahirnya. Iya. Karena itu kaum munafikin, mereka melakukan amalan zahir dan keislaman, tapi mereka dihukum Islam
dihitung kufar karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya kaum munafikin di lapisan paling bawah dari api neraka. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada hal yang menyebabkan kaum munafikin itu ditahan, tidak diterima nafkah yang mereka infakkan kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah, disebabkan dengan kekufuran. Iya. Jadi keislaman di amalan yang zahir, tapi disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan amalan zahir. Demikian pula iman, di mana khususnya iman adalah amalan batin. Tapi harus ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Kalau dia berkata beriman, tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan sedikit pun dari amalan keislaman, maka ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan di dalam iman, di dalam hatinya. Baik, jadi ini yang disebut dengan iman. Kemudian kata beliau, huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sini Al-Bukhari rahimahullah membuka rincian pembahasan iman dari dua sudut. Sudut yang pertama bahwa iman itu qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Dan sudut yang kedua yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Di sebagian cetakan qaulun wa amal, di sebagian cetakan, di sebagian riwayat ya. Baik. Jadi ini dua sudut pertama. Sudut yang kedua yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Nah. Baik. Adapun iman qaulun wa amal atau qaulun wa fi'lun, nah, ini dari bahasa yang digunakan oleh salaf rahmatullahi alaihim. Dan maksud mereka dari qaul adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Dan maksud mereka dari qaul juga adalah ucapan hati. Ucapan hati. Dan maksud dari amalan, dari fi'il, adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Nah, karena itu, kalau kita memahami apa makna dari qaulun wa fi'lun, ini tidak bertentangan dengan ibarat sejumlah dari as-salaf yang mengatakan bahwa iman i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Mereka katakan bahwa iman keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi disebut tiga unsur, keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Kalau di nukilan Al-Bukhari, beliau hanya menyebut berapa? Dua saja. Qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Apakah bertentangan dua hal ini? Jawabannya tidak bertentangan. Iya. Sebab qaul terbagi dua, ada qaulul lisan dan ada qaul apa? Qaulul qalb. Dan amalun terbagi dua, ada amalun bil jawari dan ada amal al-qalb. Kalau begitu sama dengan yang membahasakan bahwa iman i'tiqadun wa nutqun dan apa? Wa amal. I'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini tidak ada perbedaan.
Iya. Jadi 3 rukun. I'tiqadun bil janan. Keyakinan dengan hati, dia imani. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, takdir yang baik dan yang buruk. Dan imani segala perkara yang gaib yang dikabarkan. Iya. Nah, demikian pula yang kedua dari rukun iman adalah al-iqrar bil lisan. Nutqun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Diucapkan syahadatain. Dengan keyakinan itu tadi. Dan dilakukan amalan-amalan salih. Dengan ucapan yang berkaitan dengan ucapan. Iya, dan keimanan yang berkaitan dengan ucapan sangat banyak sekali. Sangat banyak, dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah, berkata yang baik kepada manusia, dan selainnya. Semuanya masuk dari mana keimanan. Iya. Kemudian dari keimanan, yang ketiga dari pokok keimanan adalah amalun bil arkan. Beramal dengan anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh. Iya. Ini amalan. Nah, amalan berkaitan dengan iman sangat banyak sekali. Jadi ini 3 rukun dari iman. Disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau iman 73 hingga 79 cabang. Dari cabang-cabang yang banyak ini Nabi memberi contoh 3. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Ini qaulun bil lisan. Paling rendahnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari apa? Dari jalan. Ini apa? Amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? I'tiqad. Berkaitan dengan al-qalb, keyakinan. Sebab al-haya' itu dari amalan hati. Rasa malu dari amalan hati. Tanpa pengaruhnya di tubuh. Kalau tidak ada rasa malunya, tidak mungkin memerah mukanya atau terlihat malu pada gerak-geriknya. Rasa malu itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Ini yang disebut dengan iman. Dan tidak ada khilaf di kalangan as-salaf tentang mana iman ini. Dan dari pokok yang sangat penting di kalangan ahli sunnah, mereka menegaskan bahwa amalan itu dari keimanan. Amalan dari keimanan. Dan di dalam hal ini telah tersesat kelompok murji'ah yang mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Karena itu mereka dikatakan murji'ah. Dari kata irja, mengakhirkan. Irja artinya apa? Mengakhirkan. Sebab mereka mengakhirkan amalan dari apa? Dari keimanan. Dan mereka adalah kelompok yang sesat. Iya. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan amalan bagian dari keimanan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang mereka dikatakan kaum mukminin sebenar-benar yang beriman. Nah, amalan yang sudah berlalu diantaranya dari keimanan yang sudah berlalu ada yang ucapan, ada yang keyakinan, dan ada yang amalan. Semuanya disebut keimanan. Dan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dikatakan dinul qayyimah itu seluruh agama. Dan apa yang sudah disebutkan di awal ayat ada dari mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, salat, zakat, dan dimaklumi bahwa ini semuanya terdapat di dalamnya amalan, ibadah yang berupa amalan. Bersama dengan itu semuanya disebut dinul qayyimah, agama yang lurus. Karena itu amalan dia adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dan juga menyimpang di dalam hal ini kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka sama dengan ahli sunnah menetapkan iman, menetapkan amalan bagian dari iman. Sama, mereka katakan bahwa amalan bagian dari apa? Dari iman. Hanya saja kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang disebut dengan kelompok Wa'idiyah, mereka mengatakan bahwa amalan di dalam keimanan itu satu bagian. Adalah satu bagian. Kalau hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Ya, hilang seluruhnya. Dan ini yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Adapun ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang. Dan ini poin yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Bukhari di sini, bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan apa? Berkurang. Ini pokok yang kedua dari keyakinan ahli sunnah di pembahasan iman. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Nah itu di pokok pembahasan ahli sunnah berkaitan dengan iman. Pada kalimat ringkas yang disebut Al-Bukhari di sini, qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Kalau dia sudah yakini hal ini, maka dia sudah keluar dari kesesatan seluruh kelompok yang menyimpang di pembahasan iman. Dari kaum Wa'idiyah maupun dari kaum Al-Murji'ah. Iya. Baik, yang kedua, yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan ya bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Sebagaimana tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa iman adalah qaulun wa fi'lun atau qaulun wa amalun. Ada dua riwayat. Iya. Dan Bukhari sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau memberikan fasal khusus, bab khusus tentang keyakinan al-Imam al-Bukhari. Dan di situ disebutkan bahwa Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru, semuanya berkata al-imanu qaulun wa fi'l. Iman adalah ucapan dan apa? Perbuatan. Ya, dan tidak ada khilaf di kalangan as-salaf berkaitan dengan hal ini. Hanya saja di kalangan orang-orang Murji'ah, mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Iya. Baik, dan mungkin di masa yang akan datang kita akan terangkan pembagian-pembagian kelompok Murji'ah. Kemudian di kalimat yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, di sini Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan banyak dalil yang berkaitan dengan mana yazid wa yanqus ini, bertambah dan berkurang ini. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Allah taala liyazdadu imanan ma imanihim. Ini ayat yang pertama. Beliau bawakan sebagai dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. Allah taala berfirman liyazdadu imanan ma imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Ya, bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Jadi disebutkan pertambahan keimanan. Ini dalil bahwa iman itu bertambah. Sekaligus dalil bahwa iman itu berkurang. Kenapa? Karena kata sejumlah dari as-salaf, kalau iman itu bisa bertambah, berarti dia juga bisa apa? Bisa berkurang. Iya.
Karena itu banyak dari ulama mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran, sebab memang kebanyakan ayat nas tegasnya hanya menyebutkan tambahan keimanan. Nas tegasnya. Iya. Walaupun ada sebagian ayat yang bisa diambil darinya pemahaman bahwa iman bisa berkurang. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Ayat yang kedua, wazidnahum huda. Ini ayat di mana ini? Wazidnahum huda. Hah? Surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan kami tambah pada mereka petunjuk. Iya. Huda adalah dari keimanan. Dari keimanan. Ya, dan dimaklumi tabir di dalam Al-Quran, pembahasan dalam Al-Quran, beberapa ayat yang disebutkan di situ keimanan, dibahasakan iman dengan petunjuk. Iya. Allah firman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Disebutkan keimanan dan mereka mendapat petunjuk. Setelah itu disebutkan para nabi dan para rasul, 18 nabi dan rasul. Kemudian Allah firman, ulaika alladziina hadallah fa bihudahum muqtadih. Sebutkan dengan petunjuk, dengan huda mereka kalian mengikuti. Iya. Dan di antara ayat yang lebih jelas daripada ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi apa? Faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan mereka kalian, para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan huda, mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa huda itu digunakan untuk bermakna iman. Wazidnahum huda, kami tambah mereka petunjuk. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Dan kami tambah orang-orang yang mendapat petunjuk itu dengan petunjuk. Ini surah apa ini? Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Surah mana ini? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika apa? Thawaban wa khairun amala. Kemudian ayat yang keempat, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ini di mana? Surah Muhammad. Orang-orang yang mendapat petunjuk, kami tambah mereka petunjuk dan kami berikan ketakwaan. Nah, ayat yang ke berapa sekarang? Kelima, wa yazdadal ladzina amanu imana. Ini surah apa? Surah Al-Muddathir. Yang bertambah orang yang beriman keimanan. Wa qawluhu ayyukum zadatku hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatkum imana. Ini ayat di mana? Surah Taubah. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun. Apabila turun kepada mereka suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka bertambah rijis, kehinaan di atas kehinaan yang telah mereka miliki. Nah, ini dalil bahwa iman itu apa? Berkurang. So, kalau dia bertambah rijis, berarti bertambah kurang keimanannya. Bertambah kurang keimanannya. Baik. Nah, ini ayat termasuk ayat yang apa namanya? Agak tegas menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Walaupun perkurangan iman itu lebih tegasnya terlihat di mana? Di hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, fazadatkum imana. Wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Nah, ini ayat di mana? Surah Ali Imran.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Para sahabat adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepada mereka, sungguhnya seluruh manusia. Ini kejadian di perang Khandaq ya. Tatkala orang kufar dari ahlul kitab dibantu dengan kaum musyrikin, dibantu dengan ahlul kitab, mereka sudah bersatu padu untuk menyerang Rasulullah. Nah, orang-orang sudah berkata, seluruh manusia ingin membinasakan kalian. Justru fazadahum imana, para sahabat bertambah keimanan. Wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini ayat di mana? Surah Al-Ahzab. Mereka bertambah keimanan dan penyerahan diri. Baik. Selesai ya beliau bawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Tentang keimanan. Pertambahan keimanan. Berapa ayat semua? 9 ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Berarti kurang 2. 10 ayat semua. Masih ada lagi satu ayat. Walladhi sudah jalan. Hah? Jalan Anfal belum ya? Baik, Jalan Anfal tidak di sini ya. Sudah saya bacakan tadi ayat Jalan Anfal. Terus satu ayat lagi di surah Al-Isra. Wa yaziduhum khusyu'an. Mereka bertambah khusyuk. Dan khusyuk dari sifat keimanan. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Iya. Apa ayatnya? Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani yabkun. Yakhruna lil azqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Nah, bertambah khusyuk. Baik, kita 10 tempat ya dalam Al-Quran tentang pertambahan keimanan. Kemudian Al-Bukhari membawakan dalil dari hadis bahwa iman bertambah dan berkurang. Kata beliau, wal hubbu fillahi wal bughdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dari iman. Dan ini dimaklumi ya di banyak hadis. Ada hadis yang lafaznya afdalul amal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amal yang paling afdal cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, di sebagian lafaz lagi di hadis lain, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, dia telah menyempurnakan keimanan. Sisi pendalilan Al-Bukhari, iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena cinta dan kebencian itu bertingkat-tingkat. Nah, dia bertingkat-tingkat dan ini bagian dari keimanan, maka iman bertambah dan berkurang. Itu sisi pendalilan beliau. Kemudian asar yang kedua atau hadits yang asar di sini ya. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi, inna lil imani fara'id wa syara'i' wa hududan wa sunana. Wa man istakmalaha istakmala al-iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil al-iman. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sungguhnya beliau menulis kepada Adi bin Adi. Ya, Adi bin Adi Al-Kindi, seorang tabi ya.
Dan Adi bin Adi waktu itu adalah gubernur Umar bin Abdul Aziz yang dipasang oleh Umar bin Abdul Aziz memimpin Al-Jazirah. Maka Umar menulis kepada Adi bin Adi, ya, sebuah surat, "Amma ba'du fa inna lil imani fara'id," dan seterusnya. Sungguhnya iman itu ada faraid, ada kewajiban-kewajiban dalam iman. Wa syara'i, ada syariat-syariat. Ada syariat-syariat. Faraid, amalan-amalan yang diwajibkan. Syariat maksudnya keyakinan-keyakinan agama. Keyakinan-keyakinan. Ya, wa hududan, ada hudud di dalamnya. Hudud maksudnya dari kata had, ya, dan had itu batasan. Hal-hal yang dilarang, tidak boleh didekati. Wasunanan, ada hal-hal yang dianjurkan. Kata beliau, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Ini sisi pendalilannya. Siapa yang menyempurnakannya, dia menyempurnakan iman. Jadi kapan dia semakin melakukannya akan bertambah keimanannya, semakin sempurna. Kalau dia tidak lakukan, imannya tidak sempurna, berkurang. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menyempurnakan, ya, faraid, syara'i, hudud dan sunan ini, maka dia tidak menyempurnakan keimanan. Kata beliau, "Fa in aish fasaubayyinuha lakum." Iya. Hatta ta'malu biha. Fa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kata beliau, kalau saya tetap hidup, maksudnya panjang umur, saya akan terangkan hal tersebut kepada kalian. Maksudnya di sini yang mau diterangkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah cabang-cabang keimanan, bukan pokok keimanan. Sebab pokok keimanan dimaklumi, dan itu adalah hal yang membenarkan keimanan. Dan dari pokok keimanan tidak boleh diakhirkan penjelasannya, sebab ini syarat syahnya iman. Iya. Akan saya terangkan sampai kalian lakukan. Fain amut, kalau saya meninggal, kata beliau, "Fama ana ala suhbatikum biharis." Maka saya bukanlah orang yang semangat berkawan dengan kalian. Ya, semuanya akan meninggal, begitu maksudnya. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini di dalam Al-Quran, "Walakin liyatma'inna qalbi," akan tetapi agar supaya hatiku menjadi tenang. Nah, dan di sini Al-Bukhari mengisyaratkan kepada tafsir Said bin Jubair, Mujahid dan selainnya, ya, kepada ayat ini, di mana mereka menafsirkan liyatma'inna qalbi, supaya hatiku menjadi tenang, yaitu yazdada yaqini, supaya keyakinanku bertambah. Dan Mujahid berkata, liasdada imanan ila imani, supaya imanku bertambah di samping dari keimanan yang telah kumiliki. Dan ini juga ayat, termasuk ayat yang menunjukkan pertambahan keimanan. Dan 10 ayat yang saya isyaratkan tadi itu bukan pembatasan, tapi 10 ayat yang membawakan lafaz ziyadah, tambah ziyadah. Kalau mana ziyadah mungkin bisa dipetik dari ayat-ayat yang lain, dari istimbab, ya, dari mana istimbab. Termasuk di sini ayat liyatma'inna qalbi, supaya bertambah keimananku, menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qala Mu'ad, dan berkata Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, iya, kata beliau, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Kita beriman sesaat. Ini di sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu'ad berkata kepada seorang, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Lalu keduanya duduk berzikir kepada Allah, bertahmid. Nah, dan seterusnya. Sisi pendalilannya di sini, iya, kita beriman sesaat. Ya, maksudnya bertambah keimanan. Ya, sebab mereka sudah beriman. Begitu berzikir, ya. Nah, maka ini maksudnya duduk untuk menambah keimanan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya. Wa qala Ibnu Mas'ud, "Al-yaqinu al-imanu kullu." Dan berkata Ibnu Mas'ud, yakin itu seluruhnya adalah iman.
Dan ini menafsirkan firman Allah yang menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim, liyatma'inna qalbi, supaya menjadi tenang hatiku. Dari yakin ya, dan yakin itu seluruhnya keimanan. Nah, menafsirkan ayat-ayat menunjukkan yang menyebutkan keyakinan. Wa qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Dan berkata Ibnu Umar, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan hingga dia meninggalkan apa yang mengganjal di dalam hatinya, apa yang bergejolak dalam hatinya. Jadi ada hakikat ketakwaan, dan takwa dari keimanan. Dari keimanan. Iya, jadi kalau dia sampai hakikat takwa, berarti ada yang belum sampai ke hakikatnya. Menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Baik. Terkait dengan ucapan Ibnu Mas'ud tadi, al-yakin al-imanu kullu, yakin itu keimanan seluruhnya. Ada ucapan lain dari Ibnu Mas'ud yang mungkin lebih jelas ya. Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma zidna imanan wa yakina. Ya Allah, tambahlah untuk kami keimanan dan apa? Keyakinan. Wa qala Mujahid, syara'a lakum. Dan berkata Mujahid menafsirkan ayat, syara'a lakum, awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Iya. Jadi syara'a lakum disyariatkan kepada kalian, maksudnya kami wasiatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada mereka, yaitu agama yang satu. Agama yang satu. Baik. Iya, dan syariat di sini syariat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu, maksudnya wa iyyahu yaitu wal anbiya, seluruh para nabi yang lain. Dinan wahidan, agama yang satu. Dinan wahidan, diwasiatkan kepada mereka agama yang satu. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Ini di ayat ya, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja artinya sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Ya, karena di dalam syariat, di dalam jalan dan sunnah, seorang bertingkat-tingkat di dalamnya, mungkin menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Babun du'aukum imanukum. Bab doa kalian adalah iman kalian. Imam Nawawi menyalahkan ya penggunaan kalimat bab di sini. Dia katakan itu salah. Namun ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena telah syah dari banyak nuskha yang bersambung secara sanad, secara riwayat, penyebutan bab di sini. Ya, penyebutan bab. Baik. Du'aukum imanukum, memang betul itu ucapan Ibnu Abbas. Ucapan Ibnu Abbas, tapi dari kebiasaan Al-Bukhari kalau dia bawakan ta'liq, kemudian dia bawakan bab, dan ada ucapan dari ini, berarti itu kaitannya dengan muallaq yang paling terakhir. Dia ucapan Ibnu Abbas, du'aukum imanukum. Doa kalian itu adalah iman kalian. Maksudnya ini isyarat kepada ayat ya, di akhir surah Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Laula du'aukum. Katakanlah, sungguhnya Rabb kalian tidak akan mempedulikan kalian. Andai kata bukan doa kalian. Doa kalian di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah apa? Iman. Andai kata bukan karena keimanan kalian, Allah tidak memperhatikan kalian. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis. Beliau haddatsana Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar. Abul Mukhtar namanya Badan, Al-Absi Al-Kufi. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Qurashi Al-Makki. An Ikrimah
Baik. Kata beliau, an Ikrimah ibni Khalid, dari Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid bin Said bin Al-As Al-Makhzumi. Thiqah. Nah, dan di tingkatannya ada Ikrimah lain, dhaif, Ikrimah bin Khalid bin Salamah. Tapi dia dhaif. Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis rawi dhaif ini. Nah, kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa huwa Abdullah ibnu Umar ahadu al-mukthirina min as-sahaba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunya al-Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Iya. Ini hadits muttafaqun alaih ya. Islam dibangun di atas 5. Khamsin. Di sebagian riwayat khamsatin. Kalau dia khamsin, berarti dia ini mudhaf kepada ma'dud apa? Muannas atau mudzakkar? Kepada muannas. Jelas ya? Kalau dia katakan bunya al-Islamu ala khamsin, maka ditakdir dengan kalimat muannas. Karena itu ditakdirkan dalam riwayat Abdul Razzaq ala khamsi da'aim. Di atas 5 da'aim. Da'aim jama dari di'amah. Ya, di'amah artinya apa? Tonggak dasar. Nah, kalau di riwayat, sebagian riwayat ala khamsatin, ini di riwayat Muslim, ala khamsatin, ini berarti ma'dudnya apa? Mudzakkar, berarti rukun. Ala khamsati arkan, di atas 5 rukun. Di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah. Bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu. Kalau syahadati berarti dia apa? Badal. Badal apa? Hah? Ba'd min kun. Kalau syahadatu bisa juga dibaca syahadatu. Berarti syahadatu dia apa? Khabar untuk mubtada mahdhuf. Ala khamsin hiya syahadatu. Jelas ya? Jadi yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Dan ini pokok di dalam keislaman. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dan pembahasan syahadat la ilaha illallah dimaklumi pembahasannya. Dan pembahasan Muhammad Rasulullah juga dimaklumi pembahasannya. Ya, ini harus belajar mana la ilaha illallah. Kita harus belajar kitab Thalathatul Usul supaya paham kandungannya. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ini rukun yang kedua. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang ketiga ya. Ini urutan rukun Islam sampai 3 ini tidak ada silang pendapat. Nah, dan syahadat ini yang dimaksud tauhid. Karena itu di riwayat Muslim, ala ayya'budullaha wa yukfara bima dunah. Dibangun di atas 5 perkara. Ala yu'badallaha wa yukfara bima dunah. Supaya beribadah hanya kepada Allah dan kafir kepada selainnya. Itu tauhid ya. Karena itu tauhid, itu pembahasan untuk syahadat la ilaha illallah. Tauhid kadang dibahasakan untuk iman, dan tauhid kadang dibahasakan untuk apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menghindarkan segala macam kesyirikan.
Baik. Wal haji, dan haji. Ya, didahulukan haji di sini, kemudian puasa. Ini riwayat muttafaqun alaih. Kalau di riwayat Muslim didahulukan puasa, kemudian apa? Kemudian haji. Dan riwayat muttafaqun alaih lebih didahulukan. Dari sisi riwayat ya. Lebih didahulukan. Nah. Riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau memulai pembahasan haji dahulu, kemudian pembahasan puasa. Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau pembahasan puasa dahulu, kemudian pembahasan apa? Pembahasan haji. Baik, selesai hadis ini. Sisi penilaian Al-Bukhari dari hadis adalah penjelasan tentang iman itu apa. Dan kaitkan, dan sudah kita terangkan keterikatan hadis dengan mana iman. Ya Allah Ta'ala. Baik, sampai sini. Ya, itu sebaik-baik ya. Alhamdulillah.